Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Sesuai dengan judul dan juga gambar yang sekarang lagi dilihat oleh teman-teman, saya akan membahas terkait dampak dari efisiensi anggaran pemerintah. Dan yang paling penting itu adalah muncul pertanyaan apakah tunjangan ASN masih aman. Nah, itu adalah hal yang sangat dikhawatirkan oleh banyak sekali ASN, terutama calon ASN baru ya. Ini juga termasuk merespon salah satu pertanyaan dari teman-teman kita ya. Ada pertanyaan terkait efisiensi ini dan salah satunya ini yang saya ambil. Jadi teman kita ini pengen saya membahas terkait efisiensi anggaran. Jadi banyak yang bilang penghasilan ini tuh dipotong gitu ya. Padahal baru aja lulus CPNS. Jadi kayaknya dia itu lagi ketar-ketir, ya khawatir lah takutnya nanti baru jadi CPNS tapi tunjangannya malah dipotong gitu ya. Yang paling ekstrim malah dihapus. Jadi ya ini masih sangat hangat dan fresh untuk dibahas ya. Nah, kalau dari berbagai sumber, saya akhirnya dapat satu sumber yang mungkin agak sedikit bisa mencerahkan kita semuanya gitu ya. Kalau kita ngomongin efisiensi anggaran itu kan biasanya kan terjadi di perusahaan swasta ya. Namun kali ini terjadi di kantor-kantor pemerintahan, terutama kementerian dan lembaga-lembaga negara. Nah, otomatis kita bagi para ASN ketar-ketir dong ya. Nah, hal ini kenapa muncul efisiensi? Ini kan didasari atau bermula dari keluarnya instruksi presiden, ya. Instruksi presiden ini nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Nah, efisiensi anggaran ini tuh mencapai hingga 300 triliunan gitu ya. Nah, dari jumlah tersebut ini kalau kita lihat untuk grafiknya itu ya 50, ada sekitar ya 256 triliunan ya efisiensi belanja kementerian dan lembaga. Kemudian untuk 50, sekian triliun untuk transfer ke daerah. Jadi ya kalau dari versi pemerintah sih harapannya ya biar pengelolaan belanja itu bisa lebih tepat sasaran gitu dan lebih disiplin gitu ya. Dan salah satu alokasinya gitu ya. Hal ini ditujukan untuk lebih melancarkan program unggulan dari Bapak Presiden kita, yaitu terkait program makan bergizi gratis. Karena anggarannya itu, waduh, anggarannya ini tuh cukup besar banget ya. Jadi salah satunya ya untuk adanya efisiensi ini ya untuk menunjang atau mendukung program makan bergizi gratis ini gitu ya teman-teman. Nah, namun otomatis kebijakan ini ya berdampak langsung ya pada lingkungan kerja ASN ya. Seperti di berbagai berita, salah satunya ini yang diberitakan oleh bisnis.com ya. Jadi seorang narasumber dari Kementerian PPN menyebut bahwa dampak terbesar dari penghematan anggaran terasa pada pengadaan kegiatan rapat dan acara seremonial gitu ya. Jadi beliau menyampaikan bahwa saat ini nggak boleh rapat kerja ataupun acara seremonial itu nggak boleh. Jadi rapat offline tuh banyak yang diganti dan dianjurkan menjadi online. Jadi biar lebih hemat anggaran untuk keberangkatan, nyewa hotel, nyewa penginapan, konsumsi dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah salah satu mungkin ya tujuannya gitu ya. Nah, selain itu juga dari berbagai kementerian dan lembaga lainnya juga ya mengalami dampak yang berbeda-beda. Nah, salah satunya ini ada berbagai berita gitu ya. Kalau kita lihat di berita-berita lain ada anggaran Kemenko Perekonomian dipangkas 52,5% ya. Airlangga menyampaikan langsung matikan lampu. Nah, jadi ya listrik dihemat gitu. Kemudian efisiensi anggaran BKN instruksikan ASN hanya berkantor 3 hari hingga hemat listrik. Jadi sisa harinya nanti dianjurkan untuk WFH atau mungkin WFA gitu ya, work from anywhere gitu ya. Kemudian kelakar Menteri PU soal progres IKN ya anggarannya buat beli makan siang gitu katanya progresnya, makanya nggak jalan-jalan atau stagnan gitu ya. Untuk berita lain ada Deddy Mulyadi hapus anggaran perjalanan dinas luar negeri hingga baju dinas. Ini salah satunya juga yang terkena dampak gitu ya. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut ini ya, jadi banyak diberitakan seperti efisiensi anggaran di BKN instruksikan ASN hanya berkantor 3 hari hingga hemat listrik, dan ini juga dirangkum
menjadi 10 cara gitu. Jadi BKN, di kantor BKN itu punya 10 cara untuk melakukan efisiensi anggaran. Nah, ini bisa dibaca ya teman-teman ya, efisiensi yang dilakukan apa aja. Yang pertama itu adalah peniadaan jam kerja fleksibel. Kemudian pemberlakuan skema kerja efisien seperti work from anywhere, WFA, selama 2 hari dan bekerja di kantor selama 3 hari ya. Otomatis kalau kita nggak kerja di kantor kan ya akhirnya ya kayak kayak TPP gitu ya, uang transport gitu kan juga akhirnya nggak dapat gitu ya. Kemudian memastikan kinerja harian bawahan dengan sistem pelaporan yang konkret gitu ya, pembatasan perjalanan dinas dalam dan dinas luar negeri. Kemudian memaksimalkan koordinasi yang responsif melalui media daring. Jadi kalau koordinasi rapat-rapat gitu ya lebih lebih diutamakan langsung daring aja daripada tatap muka ke tempat yang menghabiskan uang banyak seperti rumah makan, hotel atau apapun itu ya. Kemudian memastikan efisiensi penggunaan listrik atau energi, jadi lebih hemat listrik. Kemudian yang ketujuh, penyesuaian pakaian kerja yang mengutamakan kenyamanan. Kemudian penggunaan anggaran yang efektif. Yang kesembilan, mengoptimalkan kerjasama dengan donor mitra pihak ketiga dengan tetap menjaga good governance. Kemudian yang ke-10, kantor regional agar memastikan konsultasi kepegawaian tuntas di masing-masing wilayah kerja. Dan tentunya ada penyesuaian operasional kantor di BKN juga ya. Ini saya dapatnya dari BKN, contoh yang saya dapatkan ini ya. Ini salah satu contoh dan kemungkinan juga hampir mewakili di pengaruh efisiensi di kantor lain gitu ya. Yang pertama adalah pejabat pimpinan tinggi media mendapat alokasi bahan bakar minyak BBM maksimal 10 liter per hari kerja. Jadi dibatasi, jadi biar warawirinya nggak jauh-jauh banget gitu ya. Kemudian pejabat pimpinan tinggi Pratama dan pejabat fungsional ahli utama tidak mendapatkan alokasi BBM terhitung mulai tanggal 1 Februari 2025. Jadi nggak dapat alokasi BBM lagi, jadi harus beli sendiri gitu ya. Kemudian ketiga adalah alokasi anggaran jamuan pimpinan ditiadakan. Jadi ya kalau mau konsumsi ya beli sendiri kayak gitu ya. Alokasi anggaran alat tulis kantor, bahan komputer, dan alat rumah tangga kantor ditiadakan. Kemudian alokasi anggaran sarana dan prasarana berupa pengadaan kayak meja kantor, mebel gitu ya, peralatan dan mesin, serta renovasi ruangan ditiadakan. Alokasi anggaran daya listrik, air, telepon, jasa pengiriman surat, pemeliharaan peralatan dan mesin atau perangkat komputer dikurangi. Kemudian pencetakan dokumen dapat menggunakan sharing mesin fotokopi yang tersedia. Kemudian operasional mobil jemputan pegawai ditiadakan. Biaya sewa tanam hias, karang bunga, tenda pengharum ruangan, pest control, kemudian seterusnya WA blast ditiadakan. Operasional lift, air conditioner, AC sentral akan difungsikan sebagian. Ya, siap-siap kepanasan di kantor ya. Tapi enggak ada ya. Kan masih ada yang masih nyala kan, hanya sebagian aja. Dan juga ada kabar yang paling ekstrim gitu ya, yang ditakuti oleh banyak ASN adalah adanya semacam kayak anggaran untuk gaji pegawai honorer itu terancam dihapus, kemudian penghapusan jatah makan siang, dan ini yang paling ekstrim, peninjauan ulang gaji ke-13 sama ke-14. Aduh, itu digaji ulang, dikaji ulang itu ya. Ya semoga nggak ada penghapusan ya. Kalau pemotongan sih ya nggak apa-apa ya, kalau pemotongan ya yang penting tetap dapat ya, karena kita juga pernah mengalami pemotongan itu. Cuman kalau penghapusan kayaknya waduh ini bakal shock banget gitu ya. Nah, dari semua itu jadi ya di satu sisi efisiensi anggaran ini ya dapat mengurangi celah untuk korupsi. Jadi salah satu tujuan utamanya ya biar nggak ada praktik-praktik korupsi di sini gitu ya, karena ya tahu sendirilah gitu ya teman ya. Ya begitulah kalau kita berbicara korupsi nggak ada habisnya gitu. Jadi tujuan utamanya adalah mengurangi celah untuk korupsi. Namun ya otomatis di sisi lain kebijakan ini ya menghambat kerja ASN ya, terutama mereka yang harus melakukan perjalanan dinas untuk menjalin kerjasama bilateral atau melakukan pengecekan lapangan gitu ya. Jadi kalau ke sana kemari ya, kalau nggak ada operasional kayak transportasi, pembelian BBM dan lain sebagainya ya tekor ya akhirnya ya. Nah jadi ya itulah teman-teman ya, kalau kita berbicara terkait yang penting di sini, kekhawatiran dari ASN adalah apakah tunjangan akan berpengaruh ataukah masih aman. Kalau kita melihat berbagai berita tadi, kemudian praktik untuk penerapannya,
kayaknya sih untuk tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji kita seorang ASN itu masih aman ya. Jadi gaji pokok otomatis aman, tunjangan melekat seperti tunjangan istri, tunjangan ini itu masih aman, tukin masih aman, kemudian TPP masih aman dan seterusnya gitu ya. Jadi yang tunjangan yang melekat yang mungkin agak dikhawatirkan keamanannya adalah ya gaji ke-13 sama ke-14 tadi ya teman-teman ya. Kalau untuk yang lain-lain sih lebih berdampak di ya untuk pembiayaan operasional gitu ya, untuk kegiatan ini itu, perjalanan dinas, kemudian rapat dan lain sebagainya. Jadi kalau kita simpulkan, tunjangan ASN masih amankah? Maka jawabannya masih ya. Dan sampai saat ini sih saya sendiri juga belum merasakan dampaknya terkait gaji yang melekat pada diri saya sebagai seorang ASN ya. Dan semoga tidak akan merasakan selamanya gitu ya. Amin. Kalau bisa sih ya merasakan kenaikan gitu ya. Ya, semoga aja. Dan untuk teman-teman yang calon ASN baru yang sekarang lagi ketar-ketir khawatir terkait isu ini ya santai aja. Jadi berpengaruhnya hanya di luar konteks dari gaji kita kok ya. Jadi kalau berbicara tentang gaji masih aman kok ya. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin kerjanya di kementerian yang bakal kerjanya banyak ini itu lemburannya kemudian lain sebagainya, mungkin akan sangat merasakan dampaknya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Kalau menurut teman-teman ya terkait efisiensi anggaran ini, boleh deh langsung coret-coret di kolom komentar ya. Apalagi buat teman-teman yang sudah menjadi PNS, yang sudah bekerja lama, apakah sudah merasakan? Silakan juga tulis di kolom komentar, kita bisa diskusi bareng terkait dampak dari efisiensi anggaran pemerintah. Oke, thank you udah nonton video dari awal sampai akhir, dan terima kasih udah dukung channel ini, dan jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.